Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Menjelang maghrib, selamat datang di tayangan saya yang masih merupakan lanjutan dari pembahasan seputar kericuhan, kegaduhan, dan polemik yang menimpa negara kita berkenaan dengan gelaran pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya break sebentar. Oke, welcome back. Saya tadi ada sesuatu yang diambil, lebih tepatnya ngambil siwak ya. Siwak ini siwak zaitun dikasih sama kenalan jemaah tabligh dari Pakistan, karena kebetulan mereka lagi menjalankan kegiatan dakwahnya di Indonesia, khususnya di wilayah Bintaro, Pesanggerahan, dan Karen, sampai sekira Idul Fitri ya, bulan April yang mendatang ya, di tahun 2024 ini. Jadi jumlahnya ada 6 orang jemaah tabligh dari Pakistan yang lagi berkegiatan di sini, 6 orang ya. Sampai nanti jelang Idul Fitri baru nanti mereka akan kembali ke negaranya, ke Pakistan, untuk melanjutkan gerak khuruj dakwahnya selama 7 bulan ya, katanya sih begitu. Nah, tapi kita tidak membahas itu ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah gelombang suara rakyat yang terus menerus menolak pemilu 2024, terutama pilpres yang curang. Apalagi sekarang ada wacana untuk digulirkan hak angket ya. Nah, ini menurut saya adalah wacana yang sangat spektakuler teman-teman, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu loh. Hak angket ini kan pertama kali, hak angket untuk penolakan pemilu curang 2024 ini kan pertama kali diusung oleh calon presiden Bapak Ganjar Pranowo kan, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, gayung bersambut. Kubu pendukung calon presiden Anies Baswedan pun juga menyatakan dukungan kepada hak angket ini. Nah, 3 partai di DPR 2019-2024 yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, PKB Partai Kebangkitan Bangsa ya, itu mendukung, sebulat suara mendukung. Tinggal bagaimana dari PDI Perjuangannya selaku partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR saat ini. Nah, kata pihak PDIP, katanya PDIP lagi menunggu momentum yang tepat untuk menggulirkan hak angket. Nah, ini kan DPR ini kan masih dalam masa reses, ya kan? Masih dalam masa reses. Baru bersidang lagi awal bulan Maret 2024. Nah, bisa jadi kita tunggu aja sampai awal Maret 24 gitu ya. Siapa tahu mungkin pada awal bulan Maret 24 ini PDIP udah keluar sikap mengenai hak angket ini. Apalagi beredar kabar katanya Ibu Ketua Umum, Ibu Presiden kelima Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri juga sudah memberikan indikasi, memberikan lampu hijau, memberikan izin agar fraksi PDIP di DPR RI yang diketuai oleh Pak Utut ya, Pak Utut Adianto, ini untuk menggulirkan hak angket
di DPR. Tapi mungkin nanti sikap resminya atau komando resmi dari PDIP itu mungkin baru akan keluar pada awal Maret nanti. Karena kan ini DPR kondisinya masih dalam masa reses. Nah, nanti kalau sudah bersidang lagi mungkin akan keluar tuh nanti sikap resmi dari PDIP. Ya mudah-mudahan lah ya, karena dengan PDIP ditambah 3 partai ini aja udah sangat cukup loh. Sangat cukup untuk menggulirkan yang namanya hak angket. Apalagi ditambah P3, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi total ada 314 kursi di DPR. Ya. 314 kursi di DPR untuk menggulirkan hak angket. Persyaratannya mudah kok, cukup diajukan oleh minimal 25 orang dari fraksi-fraksi yang berbeda, ya, tidak satu fraksi. Lalu mekanismenya bagaimana? Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD 3, nanti tinggal cari aja. Nah, karena sekarang ini satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik dan kekisruhan akibat curangnya Pilpres 24 ini adalah dengan hak angket. Ya sebenarnya kalau cara yang lebih proper adalah gugat ke Mahkamah Konstitusi atau lapor Bawaslu. Nah, yang lucunya lagi ketika Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bagja dihadirkan di acara siaran berita Kompas Petang Kompas TV beberapa waktu yang lalu dan dicecar habis oleh Dr. Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum dari Tim Nasional Anies Muhaimin atau Amin gitu ya, kelabakan dia. Jawabannya melintir ke sana dan dia beralibi. Berdalih katanya Bawaslu itu belum menerima laporan dugaan kecurangan pemilu. Bahkan yang mengagetkan saya diberitakan oleh iNews dan Sindo News dan juga oleh Metro TV. Laporan dari Migrant Care kepada Bawaslu pun itu juga ditolak. Dengan alasan tidak ada bukti imaterial dan tidak mencantumkan apa yang harus diperbaiki. Nah ini lucu teman-teman. Ini lucu. Pertanyaannya, masihkah kita berharap kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu? Sementara saya juga dapat laporan berita katanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga lagi bersidang. Ya. DKPP itu di atasnya Bawaslu dan KPU, ya. Semoga saja DKPP ya bisa memberikan ruling atau putusan yang cukup memuaskan masyarakat ihwal kekisruhan pemilu 2024 ini minimal ya. Ya kalau saya sih berharap DKPP memecat ya seluruh anggota Bawaslu dan seluruh komisioner KPU itu dibuang semua. Ya, dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan ulang. Dan DKPP pun juga berhak untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang terbukti curang. Nah, selama ini kan bukti-buktinya lebih mengarah kepada kecurangan itu dilakukan secara terang-terangan dan vulgar oleh pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 2 serta pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, ya. Terbukti dengan cawe-cawenya Presiden Jokowi, ditambah juga dengan bansosnya yang luar biasa parah banget ini.
bansosnya ugal-ugalan, ya. Lalu kemudian banyak lagi lah pokoknya. Surat yang parah banget itu adalah banyak surat suara tercoblos sebelum hari H, ditambah salah input di KPU, ditambah masalah Sirekap ini ternyata servernya di luar Indonesia, ternyata ditambah lagi juga ada vote rigging dan juga vote bubbling, ya, penggelembungan suara yang pokoknya susah diceritain dah. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya DKPP itu memberikan putusan yang semudah-mudahan bisa sedikit melegakan masyarakat gitu loh. Di tengah masyarakat yang makin mengamuk ini. Makin mengamuk karena udah pemilunya curang, harga-harga pada naik. Harga beras mahal. Ya. Harga sembako mahal. Per 1 Maret 2024 Jumat besok, ya. Harga listrik naik. Harga BBM naik. Di Solo pajak bumi dan bangunan tagihannya naik 400%. Lu bayangin dah, pajak bumi dan bangunan di Solo 400%. Coba itu bayangkan. Ya, NJOP, tagihan pajak bumi dan bangunan naik 400%. Kebayang nggak? Itu di Solo. Solo loh. Gimana kalau pajak bumi dan bangunan itu naik 400% di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, termasuk di Surabaya, ya? Gimana tuh? Coba bayangin. Semua ini dilakukan hanya untuk satu program. Ya, menurut saya program ini tidak pernah masuk akal, yaitu program makan gratis dan susu gratis. Dan tahukah Anda, itu pun menurut TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, itu pun bertahap perealisasiannya. Itu pun juga pemirsa baru terrealisasi sepenuhnya di tahun 2029. Orang baru bisa ibaratkan dapat makan gratis, piringnya, nasinya, sama lauk pauknya, plus sendok garpunya itu di tahun 2029. Dan itu pun tidak semua dapat. Jumlahnya mau tahu berapa yang dapat? 82,9 juta orang yang dapat. Kalau kita bulatkan di angka 83 juta jiwa, 83 juta orang yang dapat. Anda bayangkan itu, 83 dari 200 lebih, ya inilah makan sawan khas KJ 58 Bintaro Permai. Gak apa-apa, santai. Kita lanjut lagi. Jadi dari 83 dari 200-an juta penduduk Indonesia ini, cuman 83 juta orang yang dapat makan dan susu gratis. Sampai rela dibikin kementerian, dan kalaupun jadi Prabowo Gibran nanti dilantik, bakal masuk APBN 25. Utang negara makin naik. Nah, coba Anda bayangkan dah. Pikirkan itu dari sekarang, teman-teman. Utang negara naik di tengah masyarakat lagi mengamuk sekarang. Karena harga bahan bakar naik. Harga sembako naik. Harga listrik naik. Ya. Harga beras naik. Semua naik. Hanya untuk makan gratis. Coba Anda bayangkan. Hanya untuk makan gratis, dan beras sekarang ini pun direncanakan impor. Bukan impor sembarang impor. Impor dari Tiongkok dalam jumlah yang besar. Bukan hanya impor dari Thailand dan India. Coba Anda bayangkan itu.
Makanya jadi kalau saya menilai untuk sekarang ini ya kita sama-sama harus mulai rapatkan barisan deh ya. Habib Rizik Syihab, Imam Besar Front Persaudaraan Islam, pembina dan pendiri Markas Syariah di Megamendung ya, Bogor itu juga sudah bersuara, jangan diam terhadap kecurangan, dan sudah menyatakan dukungan kepada DPR untuk gulirkan hak angket. Ya, karena kita nggak mau dipimpin oleh pemimpin yang menangnya pun menang dengan cara curang, nggak berkah itu. Saya walaupun bagian dari pendukung Capres Ganjar Pranowo ya, dan kawan-kawan pendukung Capres Ganjar Pranowo itu bukan karena tidak terima kalah, enggak, kan ini karena curang. Masa iya curang kita biarkan, kita diamkan, kita disuruh damai aja, udahlah terima aja kekalahan, ngaku kalah aja gitu loh. Ya dikemplak ya ada. Nah, saya juga OTW mau meninggalkan Partai Ka'bah atau P3 ini karena Ketua Majelis Kehormatannya P3, Kiai Haji Zarkasih Nur, ini oleng juga. Nyaranin Ganjar terima kekalahan, padahal kita sebagai dalam Islam itu diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mulai oleng juga nih. Ya gara-gara Jokowi main curang, bagi-bagi bansos, bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako, kepala desa diintimidasi, nelayan diintimidasi, petani diintimidasi, mahasiswa diintimidasi, semua diintimidasi, aparat TNI Polri dikerahkan, pengacara hakim jaksa kerahkan, semua hanya untuk supaya Gibran jadi wakil presiden dengan harapan Jokowi bisa terus in power bahkan setelah turun dari jabatan. Emang dikata negara ini punyanya Jokowi? Goblok, sorry ya. Negara Indonesia ini adalah milik Soekarno. Ya, Soekarno yang memerdekakan Indonesia bersama Muhammad Hatta, bersama para tokoh-tokoh pendiri bangsa lain. Tapi yang mau proklamasikan adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, yang sangat revolusioner, berpendidikan, berpandangan ke depan, bervisi misi yang memajukan bangsa. Dan mereka tidak tergila-gila dengan kekuasaan, nggak mengabdi untuk negara. Negara ini adalah negara yang dimerdekakan oleh Soekarno, dibacakan proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno. Jadi seharusnya Jokowi tunduk pada keluarga Bung Karno, para Soekarnois, bukan tunduk pada para Soehartois. Soeharto tidak memiliki Indonesia, hanya kesannya aja Indonesia ini adalah milik Soeharto karena dia 32 tahun in power. Padahal kenyataannya tidak. Gitu loh. Makanya ayo terus suarakan penolakan terhadap pemilu curang. Kita dukung hak angket. DPR harus gagah berani. Apalagi partai terbesarnya adalah PDI Perjuangan, partai banteng ya. Banteng jangan diam. Gitu loh. Kalau diam-diam kapan nyeruduknya? Habib Rizik pun juga berkata, sebelum masuk angin ya, dari hak angket jadinya lengket, gulirkan sekarang. Jangan tunggu masuk angin dulu. Gulirkan nanti ketika DPR bersidang lagi awal Maret 24. Ya. Gulirkan. Makin cepat makin bagus. Makin cepat makin oke. Sebelum nanti masuk angin. Gitu loh. Ya bohong banget kalau si Erlangga Hartarto mengatakan kekuatan Jokowi itu bertambah dengan masuknya Partai Demokrat. Dia gak lihat kursi DPR. Nah itulah gobloknya Erlangga Hartarto itu. Badan doang gede tapi otaknya kosong.
Badan doang gede tapi otaknya kecil. Badan doang gede tapi mulutnya bau. Dia kejerat korupsi loh. Korupsi bansos ya kalau salah ya. Itulah dia. Badan doang gede tapi otaknya kecil. Badan doang gede, mulutnya penuh dusta, omong kosong. Itu si Erlangga Hartarto. Nggak senang laporkan saya, silakan. Erlangga Hartarto nggak senang saya katain seperti itu, mau laporin saya, silakan. Nggak takut saya. Kirimin ini nggak apa-apa, kirimin ini aja video ini ke Erlangga Hartarto, ke Divisi Hukum DPP Golkar. Laporkan saya, nggak apa-apa, silakan, feel free. Ya. Apa-apa silakan. Karena memang itu fakta, memang itu data yang saya kemukakan. Nggak seneng Erlangga Hartarto, laporkan aja apa-apa. Kalau perlu bawa sekalian Luhut depan saya, biar saya muntahin muka dia yang durjana jahanam, pengikut ajaran sesat bikinan Paulos orang Tarsus yang cacat itu. Biar dia tahu Indonesia ini bukan milik dia. Itu ya. Jadi tidak perlu takut, hak angket DPR jalankan, karena itulah sekarang satu-satunya problem solver atas kekisruhan dan kekecohan yang timbul di masyarakat karena curangnya Pilpres 2024 ini. Kita jalan terus ya, fight, berjuang, jangan nyerah ya. Itu. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk angin ketika nanti bersidang DPR, gulirkan hak angket, minta pertanggungjawaban dari presiden, dari menteri, dari semua yang terlibat dalam gelaran pemilu 24 ini. Panggil semua, minta pertanggungjawabannya. Kalau perlu paket combo, gulirkan angket plus interpelasi. Ya, kalau perlu tambah sekalian pemakzulan. Nah, paten itu. Jokowi dimakzulkan, alhamdulillah wa syukurillah. Kita sekarang lebih percaya Abah Yai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Mudah-mudahan Abah Yai Ma'ruf Amin segera diangkat jadi presiden ad interim. Ya. Sampai nanti pemilihan presiden 24 ulang tanpa Prabowo Gibran, dipertandingkan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan semoga ini kejadian. Itu aja mungkin dari saya, karena saya lagi di musola mau siap-siap menunaikan kewajiban saya. Jadi untuk sekarang saya sudah dulu sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan kurang lebih 23 sampai 24 menit Anda menyaksikan ini. Mari sama-sama kita gelorakan dukungan kepada hak DPR untuk menggelar sidang hak angket, dan bila perlu combo aja, angket, interpelasi, tambah lagi pemakzulan, bicarakan dengan DPD. Nah, itu paten gitu ya. Karena itulah cara satu-satunya sekarang untuk menyelesaikan kekisruhan akibat pemilu 24 ini. Terima kasih. Kita jumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi.